Selamat berjumpa pemirsa, kembali bersama kami di Blora This Week. Laporan mingguan yang merangkum denyut nadi dinamika di kota Samin. Minggu ini Kabupaten Blora baru saja melewati hari jadi ke-276. Sebuah momentum yang menghadirkan kontras yang tajam. Di satu sisi, Blora mengukuhkan posisinya sebagai daerah terdepan dengan meraih Innovative Government Award IGA secara hat-trick. Namun, di tengah kemeriahan perayaan Grab Pegunungan dan kirab budaya yang penuh sukacita, Blora harus dibalut duka yang mendalam. Tragedi memilukan di Sungai Lisi merenggut nyawa 5 santri putri. Inilah kisah minggu ini antara puncak prestasi tata kelola pemerintahan yang gemilang, janji investasi masa depan, dan air mata musibah kemanusiaan. Akan kami hadirkan liputan lengkapnya hanya di Blora This Week. Berita pertama, Blora targetkan investasi di sektor energi dan hilirisasi peternakan. Ya, pemerintah Kabupaten Blora memaparkan sejumlah potensi investasi strategis kepada para pelaku usaha nasional dalam acara Business Meeting Kabupaten Blora 2025 di Jakarta, Selasa 10/12. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, menekankan sektor energi, hilirisasi peternakan, dan industri pakan ternak sebagai fokus utama untuk menarik modal. Bupati Arif mengungkapkan bahwa realisasi investasi Blora per September 2025 telah mencapai 1,6 triliun rupiah, bersumber dari berbagai sektor, termasuk industri makanan, pertanian, dan konstruksi. Beberapa poin potensi investasi yang dipaparkan meliputi sektor energi. Blora memiliki potensi gas bumi yang besar dan akan dipromosikan sebagai pusat energi untuk mendukung kawasan industri. Peternakan dan pangan. Dengan populasi sapi terbesar se-Jawa Tengah dan sebagai penghasil padi, peringkat 5, serta jagung, peringkat 2 se-Jawa Tengah, Blora membuka peluang besar untuk hilirisasi produk daging sapi dan pembangunan pabrik pakan ternak. Pengembangan kawasan industri atau KI. Pemkab Blora dan Kadin tengah merancang KI baru di wilayah Blora Cepu. Lokasi ini dinilai strategis karena memiliki dukungan energi, aksesibilitas, dan kedekatan dengan Jawa Timur. Rencana ini akan dikonsultasikan dengan Kementerian Kehutanan, mengingat hampir 50% wilayah Blora adalah kawasan hutan. Acara yang dipandu Sekda Blora Komang Gede Irawadi ini juga dihadiri oleh Ketua Bidang 12 BPP HIPMI dan pakar bisnis Kadin Jawa Tengah. Business meeting ini diharapkan memperkuat posisi Blora sebagai daerah yang kompetitif dan siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Bagaimana membangun Blora maju berkelanjutan, kita tidak bisa lakukan sendiri, tentunya bersama-sama. Salah satunya bagaimana kita ingin menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ekonomi dan pembangunan yang berkesinambungan. Termasuk kaitannya investasi, ini juga menjadi salah satu misi kami ke depan. Alhamdulillah, ini tadi realisasi investasi ini dari Januari sampai September ini sudah lumayan. Salah satunya disupport dari Pak Lim dari Betawi Raya dan juga investasi yang bidang lainnya. Lanjut. Nah, ini ada industri makanan, tanaman pangan, perkebunan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan juga ada mineral program. Lanjut. Barang Blora ini kita sudah tahu bahwa kita ini berada di Jawa Tengah paling timur, berbatasan dengan Jawa Timur, dengan luas wilayah ini separuhnya kami hutan. Potensi pertanian kami juga lumayan banyak, dan juga jumlah penduduk kami ini belum ada 1 juta.
setiap pasaran itu dikirim ke luar. Lanjut. Nah, ini padi jagung, kita ini nomor 5 se-Jawa Tengah. Kalau jagung kita nomor 2 se-Jawa Tengah. Tapi pabrik pakannya adanya di Grobogan, di macam-macam. Padahal kita punya gas yang paling. Jadi kalau ada yang tertarik untuk mengolah pabrik dari jagung, tentunya bahan bakunya di tempat kami menempat. Hutanan kita ini separuhnya wilayah hutan. Jadi akar-akar jati dan sebagainya itu menjadi produk unggulan kami. Jadi kalau di hotel ada furniture yang berbahan baku akar, ini ya bahannya di kami. Tapi kadang mentahan di kita, ngolahnya di Solo, pabrik ekspor itu labelnya tidak Blora, tapi labelnya masih Solo, masih Jogja, Jepara, Bali dan sebagainya. Tapi bahan baku mentahannya ada di tempat kami. Berikut berita selanjutnya. Blora raih IGA Award 2025, penghargaan inovasi ketiga berturut-turut akan mewarnai Blora This Week Medio 15 Desember 2025. Pemirsa, Kabupaten Blora meraih penghargaan bergengsi Innovative Government Award IGA 2025 dari Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, di Jakarta pada Rabu 10 Desember 2025. Prestasi sebagai kabupaten terinovatif ini menjadi kado istimewa bagi Blora yang merayakan hari jadi ke-276, sekaligus menegaskan keberhasilan inovasi daerah dalam tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan pembangunan. Ini adalah kali ketiga Blora secara berturut-turut menerima penghargaan IGA setelah tahun 2023 dan 2024. Bupati Arif menyatakan bahwa penghargaan ini adalah hasil dari kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah dan masyarakat. Ia berharap capaian ini memotivasi peningkatan kualitas pelayanan. 2 inovasi unggulan Blora yang disorot Kemendagri. Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi Pembangunan, SIKAP, sistem digital terintegrasi untuk memantau kinerja dan capaian pembangunan secara real-time yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. BUMD Peduli Inflasi Plus, program kolaboratif yang melibatkan Pemkab, BUMD, Bulog, dan pelaku usaha lokal untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah. Dalam ajang IGA 2025, Blora berhasil masuk dalam jajaran 20 kabupaten terinovatif di Indonesia. Bupati Arif menegaskan bahwa penghargaan ini adalah pemacu bagi Pemkab Blora untuk terus memperkuat budaya inovasi demi pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses. Dan hari ini saya dengan Wakil Bupati, dengan Pak Sikda beserta seluruh OPD BUMD menerima penghargaan yang ketiga kalinya untuk Kabupaten Terinovatif. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora, seluruh jajaran OPD dan juga BUMD dan juga semua yang mendukung dan terlibat atas tercapainya prestasi ini. Semoga ini menjadi hadiah untuk ulang tahun Blora yang ke-276. Terima kasih. Berita selanjutnya, soal hiruk pikuk peringatan hari jadi Kabupaten Blora yang ke-276. Pemirsa, ratusan gunungan ludes diserbu warga dalam grebek hari jadi Blora yang ke-276. Ya, pemirsa. Ribuan masyarakat tumpah ruah memadati sepanjang Jalan Pemuda Blora pada Kamis pagi 11 Desember 2025 dalam rangka mengikuti grebek gunungan yang digelar menyambut hari jadi ke-276 Kabupaten Blora. Masyarakat dari berbagai kalangan usia antusias berebut ratusan gunungan yang terdiri dari hasil bumi dan jajanan pasar. Antusiasme warga begitu tinggi, bahkan petugas sempat kewalahan menghadapi serbuan masyarakat saat prosesi rebutan gunungan.
Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang hadir bersama Forkopimda mengungkapkan bahwa grebek gunungan ini adalah wujud rasa syukur atas anugerah dan melestarikan tradisi. Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Blora genap berusia 276 tahun. Grebek gunungan ini bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ujar Bupati. Selama 1 tahun ini kita rasakan dari sisi hasil-hasil pertanian dan juga ini jajaran pasar. Ini sebagai lambang kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk Kabupaten Blora. Dan ini grebek-gunungannya ada 4 lokasi. Lokasi yang pertama nanti dilaporkan ada berapa gunungan? 100, tapi tinggal 2 ini di Randu Blatung. Jadi sebagai wujud kita ini tentunya terima kasih kepada seluruh masyarakat dan juga stakeholder, Forkopimda, TNI Polri dan semua ASN Kabupaten Blora yang sudah mendukung program-program pembangunan yang sudah kita lakukan. Dan tentunya kami terus mohon dukungannya saya dengan Ibu Wakil Bupati untuk mensukseskan pembangunan yang ada di Kabupaten Blora. Ia menyebutkan total terdapat 108 gunungan yang disajikan di sepanjang Jalan Pemuda dan semua ludes di serbu warga. Menurutnya, grebek gunungan tahun ini lebih meriah dan benar-benar memaknai filosofi gumrebek atau riuh ramai. Salah seorang warga, Syaila, 25 tahun, mengaku senang dan berharap acara tahunan ini membawa keberkahan. Ia berhasil mendapatkan bagian dari jajanan dan sayur mayur dari gunungan yang dipercaya membawa berkah. Grebek gunungan ini juga dimeriahkan dengan penampilan kesenian barongan khas Blora. Rencananya, acara serupa akan digelar di eks-kawedanan lain, yaitu Ngawen, Cepu, dan Randu Blatung pada tanggal yang berbeda hingga 18 Desember 2025. Pemirsa, masih berita seputar peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-276, yakni Blora usung tema Nyawiji Mbangun Blora Akur Makmur Misuwur pada Hari Jadi ke-276. Pemirsa, Bupati Blora Haji Arif Rohman menegaskan komitmen pembangunan berkelanjutan dalam peringatan Hari Jadi ke-276 Kabupaten Blora yang bertema Nyawiji Mbangun Blora Akur Makmur Misuwur pada Kamis 11/12/2025. Dalam upacara di halaman kantor Bupati, Bupati Arif menjelaskan tema tersebut mengandung arti Nyawiji Mbangun Blora, bersatu dan bergotong royong membangun Blora di seluruh aspek. Akur, hidup rukun, selaras dan harmonis. Makmur, sejahtera secara ekonomi, sosial dan kualitas hidup. Misuwur, terkenal, harum namanya dan diakui luas melalui potensi unggulan daerah. Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersinergi mewujudkan Blora yang terus berkembang, damai, dan sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Arif Rohman juga menyampaikan apresiasi atas capaian prestasi Kabupaten Blora yang baru saja menerima penghargaan Innovative Government Award atau IGA sebagai kabupaten terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Penghargaan bergengsi ini diraih Blora 3 tahun berturut-turut. 2 inovasi unggulan yang diajukan tahun ini adalah SIKEP, Sistem Informasi Kinerja dan Evaluasi Pembangunan, sistem digital berbasis data untuk pemantauan capaian pembangunan secara real-time, dan BUDESI Plus, BUMD Peduli Inflasi dan Stabilitas Ekonomi, inovasi kolaboratif antara BUMD, Bulog, dan pelaku usaha lokal untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Bupati berharap Blora dapat terus berkembang maju dan dikenal sebagai daerah yang ramah, berbudaya, dan berprestasi. Secara garis besar, kita bersama-sama bersatu bergandengan tangan untuk mewujudkan Blora yang terus berkembang secara berkelanjutan. Hidup dalam suasana damai dan rukun menuju masyarakat yang semakin sejahtera serta dikenal luas melalui beragam potensi unggulannya.
Tema ini selaras dengan arah pembangunan yang kita jalankan. Bagaimana kita terus memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas lapangan kerja, memberdayakan UMKM ekonomi kreatif, memajukan pendidikan, kesehatan, dan juga melestarikan alam dan kebudayaan Blora. Beserta kemarin saya dengan Ibu Wakil Bupati dan Pak Sekda dan beserta seluruh beserta beberapa OPD, kita Kabupaten Blora kembali mendapatkan penghargaan tertinggi di Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten terinovatif dalam ajang Inovatif Government Award yang mana kita sudah menerima 3 kali secara berturut-turut. Masih di Blora This Week, Medio 15 Desember 2025, pemirsa. Grebek gunungan perdana di Gua Terawang dipadati pengunjung. Ya, ribuan warga dari berbagai daerah, termasuk Grobogan, Ngawi, dan Rembang, memadati kawasan wisata Goa Terawang, Kecamatan Todanan, pada Kamis siang 11/12/2025 untuk menghadiri Grebek Gunungan Perdana. Acara yang merupakan rangkaian hari jadi ke-276 Kabupaten Blora ini diikuti oleh peserta se-eks Kawedanan Ngawen dan menampilkan total 33 gunungan, lanang dan wadon, sebagai simbol rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, yang hadir bersama Forkopimda, menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan perdana di lokasi wisata tersebut. Gunungan ini adalah simbol rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah SWT. Semoga di ulang tahun ke-276 ini, Blora semakin maju dan pembangunan terus berlanjut, kata Bupati Arif. Bupati mengapresiasi ketertiban ribuan pengunjung selama acara berlangsung dan berjanji akan menyelenggarakan kegiatan ini lebih meriah lagi tahun depan. Selain Grebek Gunungan, acara juga dimeriahkan dengan penampilan tari massal dan pentas barongan Blora, menjadikannya destinasi wisata budaya baru yang menarik perhatian pengunjung. Pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di balik hiruk pikuk peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora yang ke-276, ada duka yang mendalam. Tragedi Sungai Lusi Blora, 8 pelajar hanyut, 3 terselamatkan. Ya, tragedi memilukan terjadi di Blora pada Kamis 11/12/2025 pagi ketika 8 pelajar putri dari sebuah pondok pesantren hanyut terseret arus deras Sungai Lusi di wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota. Kejadian bermula sekitar pukul 6 WIB. Kedelapan siswi tersebut sedang berada di rumah salah seorang ustadz mereka untuk kegiatan kelas meeting. Mereka kemudian bermain di pinggir Sungai Lusi. Menurut Kapolsek Blora Kota, AKP Rustam, 5 siswi diduga turun ke sungai untuk mengukur kedalaman air yang dikira sepinggang. Kelimanya langsung tenggelam dan terseret arus. 3 teman lainnya yang berusaha menolong juga ikut terseret. Warga yang mendengar teriakan berhasil menyelamatkan 3 korban dalam kondisi selamat. Ketiganya langsung dilarikan ke RSU Blora karena mengalami trauma. Tim SAR gabungan dari BPBD, kepolisian, TNI, dan warga segera melakukan operasi pencarian intensif. Kedalaman Sungai Lusi di lokasi diperkirakan mencapai 4 meter dengan arus yang sangat deras. Hingga Kamis pukul 14.43 WIB, 2 dari 5 siswi yang hilang telah ditemukan, namun dalam kondisi meninggal dunia. Kamis sore hingga petang, tim gabungan masih berupaya keras mencari 3 pelajar putri lainnya yang tersisa. Bupati Blora, Wakil Bupati, dan Kapolres Blora juga telah turun langsung memantau lokasi kejadian. Masih di kejadian tragedi Sungai Lusi Blora, 8 pelajar hanyut, 3 selamat. Alhamdulillah. Berkat kerja keras tim SAR gabungan, semua korban tenggelam di Kali Lusi berhasil ditemukan. Namun,
semuanya dalam kondisi meninggal. Pemirsa, Jumat tanggal 12 Desember, duka mendalam masih menyelimuti kota Blora setelah insiden tragis menimpa 8 santri di Sungai Lusi, tepatnya masuk wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota, Kamis 11 bulan 12, 2025 pagi. 3 santri diantaranya berhasil selamat. Hingga Kamis 11 bulan 12, 2025 petang dan Jumat 12 bulan 12, 2025 siang, operasi pencarian gabungan yang mengerahkan segala daya upaya belum membuahkan hasil. Waktu itu menyisakan 3 santri lain yang masih hilang ditelan derasnya arus sungai yang mematikan. Kamis 11 bulan 12, 2025, 2 korban ditemukan tak bernyawa, menambah panjang daftar korban jiwa akibat kelalaian dan bahaya alam yang kerap terabaikan ini. Jumat sore sekitar pukul 14 WIB, ada kabar 1 korban lagi yang ditemukan. Temuan korban tenggelam yang ketiga berada 1 kilometer dari lokasi kejadian tenggelam. Selang sekitar 30 menit kemudian, ada kabar 2 korban lagi berhasil ditemukan. Untuk lokasi penemuan 2 korban lainnya, dijelaskan Kapolres Blora tidak jauh dari penemuan korban yang ketiga. Tuntas sudah tugas mulia tim SAR gabungan, dan menurut Kapolres Wawan Andi Susanto, Jumat sore akan dilakukan konsolidasi dan penutupan tim SAR. Kembali di Blora This Week Medio 15 Desember 2025, pemirsa, kirab budaya Hari Jadi Blora yang ke-276 berlangsung meriah. Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Blora sukses menggelar kirab budaya pada Sabtu 13 Desember 2025 sebagai puncak peringatan Hari Jadi ke-276 Kabupaten Blora. Acara yang mengusung tema Nyawiji Mbangun Blora, Akur Makmur Misuwur ini diikuti oleh 44 peserta, menampilkan keragaman seni dan budaya lokal. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, memimpin langsung prosesi kirab dari rumah dinas Bupati hingga berakhir di kantor DPRD Blora. Kirab ini melibatkan unsur Forkopimda, DPRD, OPD, instansi vertikal, hingga komunitas adat. Dalam sambutannya, Bupati Arif mengapresiasi tinggi gelaran ini sebagai upaya nguri-uri seni budaya Blora dan menumbuhkan rasa cinta serta bangga masyarakat terhadap daerahnya. Kirab dimeriahkan oleh berbagai penampilan seni, mulai dari barongan, tari tayub, reyok, hingga barongsai. Bupati juga secara khusus memberikan penghargaan kepada petugas kebersihan Pasukan Hijau DLH Blora yang bertindak cepat membersihkan sepanjang jalur kirab. Pemirsa, mengakhiri pertemuan kita di Blora This Week Medio 15 Desember 2025 dengan gelaran Blora Open 6 2025 resmi dibuka. Fokus pembinaan atlet pelajar. Pemirsa, kejuaraan tenis meja Blora Open 5 tahun 2025 resmi dibuka oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman di Gor Mustika Blora pada Minggu 14 Desember 2025. Pembukaan ditandai dengan pertandingan eksibisi antara Bupati Arif Rohman melawan Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto. Acara ini yang diselenggarakan oleh PT MSI Kabupaten Blora menjadi ajang penting untuk pembinaan atlet usia dini dan pencarian bibit unggul, khususnya dari kalangan pelajar SD dan SMP. Bupati Arif Rohman mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan kejuaraan ini, menekankan peran olahraga dalam membentuk sumber daya manusia yang tangguh dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia berpesan agar seluruh atlet menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Ketua Panitia,
Edi Ekatandra melaporkan bahwa Blora Open 5 diikuti total sekitar 110 peserta untuk kategori Open dan Umum level nasional, serta 80 peserta pelajar untuk kategori Festival Pemula. Peserta datang dari berbagai daerah, termasuk Bandung, Malang, dan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain kategori umum, dipertandingkan juga kelompok umur U16 dan U12 putra-putri. Pemirsa, itulah rangkuman Blora selama 1 pekan yang penuh kontras. Kita menyaksikan bagaimana Blora berdiri tegak dengan prestasi Iga hat-trick yang membanggakan, menegaskan komitmennya dalam nyawiji bangun Blora menuju pusat energi dan investasi. Namun, kita juga diingatkan bahwa di tengah capaian gemilang, duka kemanusiaan tragedi Sungai Lusi menuntut kita untuk selalu waspada dan bersatu. Prestasi adalah motivasi, tetapi empati adalah fondasi sejati. Semoga Blora dapat segera bangkit dan pulih dari duka ini, serta menjadikan setiap tantangan sebagai pemacu untuk menjadi daerah yang lebih akur, makmur, dan misuwur. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Blora This Week Medio ini. Sampai jumpa di laporan kami pekan depan. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh grup Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.